Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai Sobat Tajuk, kembali lagi bersama saya di Silat Tajuk, sisi lain Tajuk Nusantara. Ya, kali ini kita akan membahas tentang produksi UMKM. Di sini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Om Denny Nizar. Ya, Gimana Om, sehat Om? alhamdulillah sehat. Mas Rizky. Gini Om, jadi kita di tengah pandemi ini Om, kalau misalnya orang lain kan pasti istilah kata kan, kalau pandemi ini kan banyak yang merugi gitu kan. Iya. Ini bagaimana sih tipsnya Factor dengan brand yang besar gitu kan? Maksudnya kita juga produksi apa aja nih Om? Ya. Terima kasih udah mau berbagi informasi saya mengenai pandemi ini ya. Memang kami sebagai produsen aparel kita memang selama ini kita melakukan produksi itu untuk strategic partner ya, lebih ke klub liga. Kita mengerjakan brand dari internal klub, juga beberapa brand yang memang dijual untuk umum. Karena sepak bola masih posisinya masih pending Ya, betul. sampai saat ini pun Masih belum ada jelas kejelasan. kapan, ya. Akhirnya kita coba untuk bertahan karena memang berat, kita memang Ya, terus terang berat karena kita hampir 1 tahun, udah setahun lah kurang lebih Iya betul. kita bertahan selama pandemi ini. Kita coba untuk tetap dapat mempertahankan produksi, terutama untuk karyawan, juga operasional, yang memang kita tahu dampak pandemi ini kan bukan hanya untuk usaha kecil menengah, perusahaan besar pun terhantam juga, banyak yang sudah tidak bisa ya, tidak bisa lanjut. Kita coba melihat sisi yang lain itu, akhirnya kita bertahannya lebih ke custom. Dalam artian custom, kita menerima pekerjaan itu tidak hanya mengerjakan aparel sportwear, iya. custom olahraga. Kita lebih melihat trennya, kebutuhan yang memang saat ini Kebutuhan pandemi, personal umum ya. kebutuhan selama pandemi ini apa yang kira-kira kita bisa sediakan. Misalkan saat ini kita tahu masker ya, Iya. masker kain non medis itu sangat dibutuhkan dan menjadi lifestyle secara Ya, langsung, karena banyak masyarakat umum menggunakan masker itu baik dari perusahaannya untuk dari bekerja, Iya. custom sendiri itu banyak juga gitu. Iya. Yang kita tahu mungkin TNI Polri dengan maskernya Yang sendiri bersendiri. ya, TNI Polri, terus juga beberapa korporat dia memesan untuk karyawannya. Nah, kita tampung itu karena kita beberapa kali juga
produksi itu lumayan juga permintaannya. Oh gitu. Hampir dalam pandemi ini sudah memproduksi masker kurang lebih 80.000 masker. Wah luar biasa berarti. Iya. Kita ada kategori masker yang memang masker yang 3 lapis, 2 lapis, Berarti sesuai permintaan aja customer. Di samping itu kita juga kita tahu sepeda. Brand-brand sepeda gitu. Sepeda ini kan sangat booming ya. Booming sekarang. Setiap orang punya sepeda pasti mereka ingin punya apparel entah custom komunitas Betul. atau sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dalam artian komunitas-komunitas. Ya berarti booming ya Mbak di sepeda ini kan, membuat komunitas, terus membuat pasti mereka kan pengen seragam gitu kan, di jalan pengen lihat tampilin brandnya mereka. Iya. Seperti kayak Brompton apa gitu dan lain-lain gitu. Iya. Pangsa pasarnya sepeda ini kan memang luas. Iya. Karena kita tahu sendiri sepeda ini hampir setiap orang udah punya pasti. Iya betul. Dan rata-rata ada yang kelasnya juga macam-macam, ada yang menengah, ada yang ke atas, ada yang juga ke bawah. Tapi dalam artian kalau untuk baju itu mereka tetap pasti pinginnya punya gaya sendiri gitu. Style sendiri ya. Iya, apalagi komunitas. Yang sudah kita jajaki saat ini adalah ada beberapa komunitas Brompton di Jakarta. Kita juga ada salah satu brand yang akan kerjasama untuk produksinya di rumah produksi kita. Kita yang kerjakan mulai baju untuk vest, baju untuk jersey-nya, baju road bike-nya, juga topi juga. atau event-eventnya mereka. Kan mereka itu event tuh hampir setiap 1 bulan 2 bulan sekali. Itu pasti ada, entah itu mereka event untuk 20 orang atau mau kemana gitu. Berarti factor support semua mereka. Iya, kita sudah beberapa kali juga membuat bajunya dan alhamdulillah sih lanjut ya. Alhamdulillah. Nah itu yang salah satu strategi kita, salah satunya apa ya, bukan solusi lah, Solusi di tengah pandemi supaya ini. untuk kita tetap bisa bertahan. Kalau kita berdiam diri dan fokus cuman hanya baju di olahraga sepak bola atau yang lain, mungkin kita udah nggak jalan lagi nih. Nah, Udah- balik lagi nih Om. Jadi Factor ini sempat memproduksi tim-tim besar ya. Saya dengar ya, kayak misalnya Persija, Arema. Boleh dijelaskan misalnya kayak Persija di pertandingan apa, match apa gitu, kayak Iya. event apa, piala apa gitu. Persija itu kan kita tahu punya kerjasama dengan brand PR ya. Ya, juara apparel, juara. Juara itu memang penyedia aparelnya untuk Persija. Awal-awal tuh kita diminta untuk membantu persiapan trainingnya mereka. Oh, yang awal pertama kali Iya, pemain datang. awal 2020 2020. persiapan untuk training, juga persiapan untuk pertandingan pramusim, juga untuk juniornya, Evanya, yang di Sawangan, kita semuanya dari kita. Mulai baju, kaos kaki, rompi, sampai official kita yang siapkan. Nah, cuman memang kita nggak pakai brand kita, karena pakai kita ditunjuk dari BR. Kita kerjasama dengan BR. Jadi mensupport BR untuk membuat produksi. Betul. Nah, Liga Indonesia ini kan memang lagi bagus ya. Maksudnya sebelum saat ini gitu, Factor memproduksi tim-tim apa lagi yang bisa kayak Kalau Arema untuk apa? 2019 kita dengan Singo Edan Apparel ya. Oh, Kita Singo. tahu SEA itu yang Saya. memang brand internalnya Arema, yang memang di situ dari A sampai Z tuh kita yang produksi. Oh, berarti 2019. saya itu singkatan dari Singo Edan Apparel. Iya. Jadi pemirsa pasti bertanya-tanya saya itu apa sih gitu singkatannya. Berarti itu adalah brand internalnya dari Arema Malang sendiri. Iya. Boleh dilanjut Om. Kita memang waktu itu kerjasama untuk penjualan, tapi kembali lagi pandemi ini memang benar-benar memukul ya. Iya. benar. Dari sisi jualan, dari sisi aktivitas klub memang tidak jalan, akhirnya ya kita nggak lanjutkan. Iya. Jadi
terputus sementara lah ya untuk Iya. musim 2020 Terpending. ini. Di Liga 2 kita ada juga itu Liga 2 itu apa om klubnya? dengan PSAW ya, PSAW. Hizbul Waton ya. Sulawesi. Itu regionalnya klub Liga 2 yang ada di Surabaya milik Muhammadiyah. Kita ditunjuk Pespek sebagai brandnya untuk mensuplai bajunya, mulai baju latihan sampai baju ofisial, dan lagi-lagi terpending karena kan memang saat kick off-nya nggak lama langsung PSBB Ya, dan dihentikan. dua pekan liga baru mulai. Pas Betul. pertandingan terakhir Bayangkara lawan Persija di PPK itu udah terhenti karena pandemi ini. Iya. Jadi gitu. Ini sekarang anak buahnya sedang mengerjakan apa? Kalau saat ini kita kemarin kita ngerjakan banyak dari sepeda, juga ada seragam PDH, Terlihat. baik perusahaan untuk tambang, sawit, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Terus juga saat ini kita ngerjakan untuk brand MBN ya. MBN itu suplai untuk baju security yang baru, aparelnya. Oh, yang security model baru outfitnya. kayak seperti polisi gitu Iya, ya, yang betul. coklat Itu- tua sama coklat muda. Kita lagi kerjasama dengan mereka. Oh gitu. Berarti fighter ini tidak hanya mensupport jersey sport, tetapi bisa lebih ke masker, lebih sesuai kebutuhan yang Iya, ada di tengah sesuai pandemi ini. kebutuhan. Jadi kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan karena memang alat-alat yang kita punya itu juga mendukung. Jadi sayang kalau nggak dimaksimalkan. Iya betul. By the way, fighter ini ada Instagramnya nggak sih om? Atau medsosnya? Gitu? Ada Instagramnya, Instagram fighter underscore gen, fighter gen. Fighter_gen. Iya. Oh baik. Nanti kalau misalnya pemirsa ada yang mau bikin jersey atau sebuah komunitas ingin membuat produksi masker atau jersey atau apapun, bisa melalui Om Denny Nizar di akun Instagramnya @fighter_gen. Iya, betul. Kita juga ada di Shopee juga. Cuman Shopee kita belum maksimal ya karena belum ada admin sendiri yang pegang. Tapi kita ke depan sih memang lebih fokus ke online sih. Makanya kalau kita masih standar aja offline, Kayaknya kemungkinan monoton masih gitu ya. masih kurang bersaing gitu. Oh gitu. Karena kita memang selama ini nggak terlalu banyak main di online. Oh Nah itu salahnya kita, mungkin nggak terlalu booming ya. ya. Kalau betul. brand-brand lain mungkin atau produsen untuk aparel yang lain tuh mungkin lebih banyak main di medsos. Kalau kita memang justru terbalik, kita lebih dari mulut ke mulut karena memang selama ini kita lebih banyak menjalankan kerjaan yang per kontraknya dengan tim sepak bola. Nah ini kita mau coba rintis lagi nih Mas Rizky. Berarti Sobat Tajuk Nusantara ini kita berarti kalau misalnya membicarakan tentang strategi bagaimana masih bertahan, itulah tadi kilas baliknya, kilas lebih lengkapnya dari Om Denny Nizar sebagai founder Fighter. Nah kita juga di sini akan mereview nih, maksudnya apa aja nih kegiatan dari Fighter tersebut. Boleh nanti kita lihat di berikut ini. Nah, Sobat Tajuk, kembali lagi bersama kita di sini. Sekarang kita ada di ruang produksinya Fighter Gen. Oke, sebuah aparel yang memiliki tentang jersey semua masker yang tadi kita bahas di awal. Oke, kita tanya-tanya lagi. Om Den, ini gimana nih? Maksudnya ini prosesnya lagi ngapain nih? Ini kita lagi buat jersey bola ya. Jersey bola sistemnya kita sublimasi. Sublimasi itu pewarnaan di kain. Oh, Jadi kita print di kertas dulu, namanya kita sublim. Print dengan mesin sublim. Setelah itu kita transfer ke kain. Ini bisa dibilang kalau melihat sesuatu yang di kain yang banyak warna apa dari kain putih itu prosesnya seperti ini. oh berarti bisa jadi printing ya? Iya betul, printing kain. Oh gitu. Yang sobat Tajuk tahu itu adalah printing ini adalah sublimasi. Sublimasi itu ya antara uap sih jatuhnya ya, gitu ya. Iya, jadi pigmen tinta dari sublim ini dipanaskan langsung masuk ke kain.
dengan proses sublimasi namanya. Kain yang polos putih. Iya, harus kain putih. Setelah itu dia jadi keluarnya udah sesuai dengan apa yang kita. Nah, Sobat Tajuk, ini adalah contoh DTF yang bisa diradiasikan ke kaos juga. Seperti modelnya polyflat juga kan ya berarti ya? Mas? Iya, seperti Ada contoh lain kalau misalkan kayak emboss review atau gimana? Nah, ini ada nih. Oh, boleh. Kebetulan kita pakai 10 waton yang memang kita udah produksi ya. Ini kalau kita tahu badge seperti ini, logo seperti itu memang masih baru dan masih pemainnya Ada beberapa klub juga ya yang beberapa sudah klub yang minta, seperti Persija udah minta punya seperti ini, cuman mereka masih impor. Oh, masih impor. Tapi kita udah bisa buat sendiri. Oh gitu, kualitas Jadi lokal bisa, berarti iya, ya? kualitas lokal. Ini prosesnya menggunakan mesin UV. Terus kita proses yang lain, hasilnya seperti ini. Kita Oh lapisin. gitu. Ini lemnya yang kuncinya, lemnya ini karena memang yang bikin nempel kuat setelah dipanaskan. Oh, berarti ini emang detailnya dapat juga ya? Iya, kecil-kecil dapat tuh. Oh, berarti kualitas lokal tidak kalah jauh dengan Betul. impor gitu, saudara. Ya, Sobat Tajuk, begitulah tadi bagaimana proses dari produksinya Fighter. Kita sudah intip bersama Om Denny Nizar. Terima kasih banyak Om Denny Ya. atas waktunya. Makasih. Semoga lancar Fighter dan lebih berjaya lagi di udara, di jalan, Amin. dan di laut. Amin. Ya, terima kasih Sobat Tajuk sudah menyaksikan program Tajuk Silat Sisi Lain Tajuk Nusantara bersama saya Rizky Adi Saputro dan Om Denny Nizar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank Oke. you. Yuk.